Oke, kita mulai. Selamat siang. Halo Rizky. Diana, Rafli, Syauki, Rahmanda, Rifki. Kita cuma segini ya? Banyak yang lagi ada ini ya? Oke, kita mulai ya. Semoga udah pada makan ya, soalnya saya mau review lagi. Hold on. Ntar dulu, saya harus ada report. Oke, share lagi. Jadi kita tuh masuk ke algoritma baru ya. Kalau algoritma yang lama, kalian inget kan yang kita pakai Shannon-Fano. Shannon-Fano tuh prinsipnya ingat nggak? Pokoknya Shannon-Fano itu adalah kita mencari dari sekian distribusi simbol yang sering itu code word-nya pendek, yang jarang code word-nya panjang gitu kan. Terus gampang kan tinggal misalnya ya udah kita ambil aja 0 sama 1 kan nggak bisa. Berarti dari 0. Jadi tinggal nambahin aja, misalnya ada kode baru, simbolnya nambah, berarti bitnya ditambahkan. Lebih sederhana lah gitu. Nah, Huffman tuh berbeda. Nah, saya pengen kalian hati-hati karena si Huffman ini agak-agak susah. Maksudnya gini, tricky gitu. Sebenarnya susah tuh enggak ya? Kuliah ini tuh sebenarnya nggak susah, kayak hitung-hitungan biasa sama ada statistik aja gitu. Taruh ya. Taruh. Saya ada mengecek dulu satu dulu. Variance itu berarti, bentar ya. Variance. Ada konsep yang mau saya ajarin dulu bentar. Oke. Dia tuh artinya, oh ada sih. Statistik. Memastikan ya. Oh, udah ya kita mulai. Nah, Huffman nih yang kalian ingat kan kemarin yang bikin algoritma sebelumnya siapa? Shannon Fano kan? Profesor Shannon sama Robert Fano. Nah, David Huffman itu sekolah di MIT, lagi PhD. Kelas ini tuh diajarinnya sama Robert Fano. Jadi ini kelas dia belajar dari kelas Robert Fano ini. Terus dia bikin coding lagi gitu. Coding algoritma beda namanya optimal code ya. Optimal code pertama lah gitu. Nah, si kode Huffman ini adalah binary prefix code yang optimum. Jadi dia tuh optimal lah, lebih. Cuman cara approach-nya tuh beda sama Shannon Fano. Jadi nanti kalian jangan jadi campur aduk. Jadi biasanya tuh gini, kan Shannon Fano udah ngerti nih, anggap ya. Terus kalian belajar Huffman, terus jadi lupa. Fano gimana ya gitu. Tapi ingat aja Shannon Fano tuh sederhana lah gitu, yaitu intuitif lah. Nah kalau yang Huffman ini tuh rada tricky gitu. Oke, sekarang gini. Kan selalu akan ada pelan-pelan ya. Kalau nggak ngerti ya langsung tanya ya. Misalnya kita punya source nih. Kan ada simbol nih. Simbolnya kan masing-masing punya probabilitas kan. Dan setiap simbol dengan probabilitas akan dikodekan, benar kan? Dan mereka punya panjang. Udah, itu kan selalu gitu ya atributnya. Nah, sebenarnya kalau menurut Huffman, coding ini akan terdapat optimal binary prefix code dengan karakteristiknya, gitu ya. Kalau nih ada dua nih ya, ada dua simbol. Kalau dia artinya apa? Jika PJ lebih besar dari PI, maka LJ lebih kecil sama dengan I. Apa artinya? Nah, jika probabilitas si satu simbol lebih besar dari simbol yang lain, maka code word-nya tuh lebih pendek atau sama dengan kode yang probability-nya rendah. Jadi dengan kata lain, arahnya juga gitu. Jadi sebisa mungkin yang sering itu panjang code word-nya lebih pendek daripada yang jarang. Atau paling enggak sama gitu. Itu make sense kan? Ya. Nah, kalau ada dua code word dengan dua simbol dengan probabilitas terendah gitu akan mempunyai panjang yang sama. Nah, dua code word terpanjang akan identik kecuali pada
digit terakhir gitu ya, kira-kira gitu. Tapi nantilah kayak gimana sih Bu maksudnya kita lihat ya. Nah begini, teoremanya gitu teoremanya. Nah, kode Huffman tuh tidak unik. Dia bergantung pada aturannya. Artinya apa sih nggak unik? Artinya kodenya tuh bisa ganti-ganti ya. Jadi maksudnya untuk satu pesan gitu ya, itu bisa beda representasinya. Jadi kalian kalau misalnya ngitung pakai Shannon Fano kan udah pasti kayak gitu ya. Ini misalnya ada-ada saja atau apa itu bakal kayak gitu kan codingnya. Kalau di Huffman tuh bisa beda. Karena ada aturan-aturan lagi yang mempengaruhi bagaimana kita menggenerate code-nya. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Nah ini, dia tidak unik itu kayak gini. Bisa jadi begini, bisa jadi begini. Tergantung cara kita memilih gitu. Oke, tapi harus konsisten. Nah, yang saya ingetin ke kalian adalah jangan sampai ketukar aja. Pegang satu acuan, udah berpegang ke situ aja. Jadi jangan sampai kacau. Nanti kalau kacau pas ujian kocar-kacir tuh. Jadi pelan-pelan. Jadi begitu nanti saya jelasin ya. Kalau kalian nggak ngerti, langsung nanya, Bu, kenapa gitu gitu. Oke ya. Nah, tapi panjang rata-rata code word-nya tuh selalu sama lah kurang lebih. Walaupun tidak unik, tapi panjang rata-rata code-nya selalu sama untuk pohon yang berbeda. Nah, ini representasinya begini, kira-kira. Bisa beda gitu ya, bisa gini, bisa gini. Jadi dia bisa beda tergantung asumsi kita dan rules yang kita gunakan. Apa sih rules-nya gitu ya? Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat gini. Nah, selalu gini ya. Kayak di Shannon Fano. Shannon Fano itu kan diurutin kan, besar ke kecil. Terus nanti yang besar itu bakal dapet bit yang paling awal kan, supaya dia pendek. Nanti kalau ada yang lebih panjang kan jadi di bawah tuh, makin ke bawah tuh makin nambah kan nambah bit binary-nya kan, sehingga dia semakin panjang, gitu ya. Oke, prinsipnya gitu kalau kalau Shannon Fano. Kalau Human Coding tuh beda, dia diurutkan nih. Kalau misalnya diurutkan, ada yang sama sama Shannon Fano, misalnya sama nih, A sama B sama 0,2. Ya udah, yang indeksnya lebih besar atau lebih kecil aja yang di atas gitu. Tergantung kita maunya gimana gitu. Mau besar yang Jadi ngesortnya mau besar kecil ascending apa descending nih. Tapi intinya begitu ya. Nah, sekarang katakan gini. Ini algoritma standar. Algoritma standar urutkan berdasarkan probabilitasnya. Oke. Yang terbesar ke kecil. Nah, kalau ada dua simbol yang paling kecil, itu digabungin probabilitasnya. Terus dijadiin baru dibuat simbol-simbolnya gitu. Sambil menggabungkan lagi dengan simbol-simbol yang lain gitu. Nah, jadi gini, ambil yang paling kecil. Terus udah gitu kita jumlahkan probabilitasnya, kita kasih simbol. Udah gitu diurutkan lagi, setelah dijumlahkan probabilitasnya, gimana nih urutannya? Dia posisinya ada di mana gitu. Nah, simbol baru ditempatkan tuh di bawah atau kiri simbol lama. Kalau probabilitasnya sama, nanti kita lihat. Dan itu seterusnya sampai probabilitasnya lengkap jadi satu. Nah, nanti code words-nya itu adalah penelusuran bitnya. Kayak gimana? Kayak gini. Nah, tar dulu. Representasi Huffman coding nih kalian harus bisa dua-duanya. Ada panah, ada biner. Terus, nanti yang di sort itu probabilitas sama indeksnya. Tapi pokoknya harus konsisten. Nah, key-nya sekarang gini, kita janjiannya di kelas ini pokoknya sebenarnya terserah kalian, asal ingat dan konsisten aja. Tapi di kelas ini kita akan menggunakan skema descending untuk diagram panah dan ascending untuk pohon biner. Boleh beda nggak, Bu? Boleh, asal konsisten. Jangan misalnya probabilitasnya descending, tapi indeksnya uh, apa misalnya probabilitasnya ascending, probabilitasnya descending, nah itu nggak boleh gitu, harus konsisten. Dan ya udah, kalau misalnya benar, hasilnya sebenarnya harusnya sama gitu. Tapi kalau kita janjiannya gitu ya, diagram panah descending, pohon biner ascending. Oke, itu dulu kita lihat. Ngapain sih ini? Gitu. Ya, sekarang gini. Aduh, ini kenapa? Apa yang terjadi? Lalu. Oke. Sekarang aturan diagram panah. Simbol
itu diurut berdasarkan probabilitasnya. Kalau panah ya, besar ke kecil ya. Nah, kalau probabilitasnya sama, besar ke kecil juga, tapi untuk indeksnya ya. Terus, level yang di atas itu dikasih 1, yang di bawah dikasih 0. Apa sih? Kita lihat. Nanti ya, nanti. Itu gitu. Nah, jadi nih kalian bayanginnya kalau diagram panah tuh vertikal. Enggak, sorry, horizontal. Kalau pohon biner vertically. Nah, sekarang kita lihat kalau pohon biner ascending. Ascending ya. Jadi dari kecil ke besar. Kalau probabilitasnya sama, maka ngurutinya dari kecil ke besar. Terus kita beda nih. Kalau Sanon Fanon kan dari akar ke daun. Kalau ini dari daun dulu ke akar. Jadi dibalik mikirnya gitu. Nah, anak apa ya? Anak pohon yang ke kiri 0, anak pohon yang di kanan dikasih 1. Lihat contoh aja ya, nanti kita balik lagi. Oke, sekarang kita ada soal kayak gini. Kita harus buat kode Huffman untuk probabilitas seperti ini. Berarti dengan 2 cara kalian harus bisa. Jadi kalian harus bisa 2 cara ini ya. Nanti di ujian tuh akan keluar dua-duanya, dan memang secara objektif juga kalian mesti bisa dua-duanya supaya bisa ngecek nanti. Jadi kalian kan udah ngitung nih, kalau pakai diagram panah hasilnya gini, mestinya pohon binernya sama gitu. Oke, ya. Nah, sekarang ini ya simbolnya udah ada. Berarti yang dilakukan gimana dulu? Ini cara 1 ya. Jadi diagram panah tuh ada 2 cara. Kalian pilih mana yang paling mudah dipahami. Ya. Nah, lihat, ini kan kita sort berdasarkan probability kan. A1, A3, A2, dan seterusnya ya. Nah, kalian perhatiin ini si A3 sama A2 kan sama. Tapi indeksnya itu kalau diagram panah itu kan descending. Besar ke kecil. Berarti A3-nya harus ditukar sama A2 posisinya. Ini harus ditukar karena A3 harus di atas. Sama halnya dengan ini. A4 sama A5 probabilitasnya sama kan. Tapi kan indeksnya gedean A5. Berarti A5 harus di atas. Sampai sini clear nggak? Clear nggak? Oke ya, dah. Terus apa tadi aturannya? Nah, aturannya kalau pakai diagram panah, atas itu 1, bawah itu 0. Kalau pakai tree, kiri itu 0, kanan itu 1. Jadi kalian bikin mental picture gitu. Udah ya gitu ya. Klik, terus photographic memory. Cekrek gitu ya. Udah pegang itu aja, jangan ganti-ganti lagi nanti bingung. Udah, sekarang udah dapet nih. Sekarang kan berarti yang paling kecil dulu kan probability-nya, ya bener nggak? Probability yang paling kecil harus digabung sehingga dia probabilitasnya nambah kan jadi 0,2, bener nggak? 0,1 tambah 0,1. Nah, nama indeksnya jadi A45. Udah sampai sini udah clear dulu belum? Udah. Nah, si A45 itu kan jadinya karena gabungan si adik-adik ini kan dia jadi sebaya nih sama si A3 sama A2 kan? Bener nggak? Tapi kan si A3, A2 sama A45 ini kan sama nih. Ini belum dilihat nih ya, mereka dia gede misalnya. Kita lihat yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil ini kan sama. Berarti harus diurutkan berdasarkan indeks. Indeksnya dari besar ke kecil. Nah, si 45 ini posisinya kan masih kecil ya. Di bawahnya paling kecil. Berarti dia paling bawah dong. Di bawahnya A3 sama A2 kan. Karena A3, A2 sama yang indeksnya 2 tuh lebih kakaan mereka ya. Lebih duluan mereka. Berarti yang di merger kan sekarang 2 terkecil yang ini kan. Udah, ini di merger berdua ya. Udah paham belum ini? Merger berdua. Nah, yang bawah jadi 0, yang atas jadi 1. Udah, sampai situ clear? Ada yang nanya dulu nggak? Udah ya? Ini soalnya tricky nih sesudahnya. Oke, sekarang mereka berdua, ini kan merger nih partai nih. Nih, partainya mau koalisi nih ya. Kan dia jadi 0,4 kan? Berdua ini kan jadi 0,4. Berarti kan urutannya berarti kan ada 0,4 A1, 0,4 si partai koalisi ini sama 0,2 yang A3 kan. Berarti kan kalau diurutkan berarti si A ini ya si koalisi harus di atasnya A3 dong. A3 tuh jadinya di bawah kan. Dia harus nyelip di sini kan. Tapi dia nggak bisa di atasnya A1 karena indeksnya dia di bawahnya A1. Berarti dia di sini. Sampai sini jelas nggak? Ngerti nggak kenapa gabungan A2
Kenapa A245 nyelip di sini? Karena berkoalisi, angka probabilitasnya jadi lebih tinggi dari 0,2, maka dia harus naik. Gitu. Dan indeksnya kalah sama A1 kan, jadi dia di sebelah tengah. Udah sampai sini oke? Oke. Aman ya? Nah, sampai sini oke, berarti apa? Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 0. Udah kan? Beres kan? Nah, ini dikoalisiin lagi jadi 0,6. 0,6 lebih gede daripada 0,4 kan? Jadi A1 ini kalah. Berarti si A1, A2345 jadi gede probabilitasnya dia di atas, yang di bawah A1. Jadi si gede probabilitas ini dapat angka 1, yang kalah gitu ya, dapatnya 0. Sampai ini probabilitasnya kalau di total menjadi 1. Coba cek dulu siapa yang baru masuk. Ini ya kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Langsung, Bu, saya gak ngerti. Oke. Sampai sini udah clear belum? Ada bingung nggak? Nah, kalau udah, sekarang gimana caranya kita masukin ini ke simbol? Nah, caranya lihat gini. Cari A1. Gimana cara lihatnya? A1 ya lihat aja. A1 mana? A1 ini kan. Simbolnya apa? 0. Berarti A1 ini kan. Oke, sekarang cari A2. A2 cari yang kuning berarti kan. Ini ada A2. Ya kan? Ini A2 lagi. Mana lagi? Ini A2 lagi kan. Jadi berarti simbolnya 1, 1, 1. Bacanya dari akar ya, dari akar ke daun ya. Jadi kita developnya dari daun, tapi bacanya dari akar. Soalnya kan akar itu kan bit yang kecil rendah dulu, awal dulu. MSB dulu, baru masuk ke LSB gitu. Udah ya, sampai sini oke? A2 aman. Oke, A3 pakai pink. A3 gimana? A3 ada di sini. Sama ada di mana lagi? Ini. Ada lagi nggak? Nggak ada. Udah berarti 1, 1 sama 0. Ya kan? A3 aman. Oke. A4 gimana A4? A4 ada di sini A4. A4, 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 A4. Berarti apa aja? 1, 1, 0, 0. Sampai situ oke? Nah ini tuh kalian harus hati-hati. Makanya nanti PR-nya saya kasih. Kalian tulis tangan lagi. Terus kerjainnya pelan-pelan. Biar nggak lupa gitu maksud saya tuh. Oke ya. Nah, sekarang A5. A5 berarti ada di sini. A5 ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Berarti apa aja? 1, mana lagi? 5. 1, mana lagi? 5. 0, mana lagi? 5. 1. Gitu. Oke nggak kayak gini? Kalian lihat nggak? Nah, kalian perhatiin bahwa kayak gini nih simbolnya. Tapi kalau misalnya enggak Bu, saya maunya descending dan saya maunya dibalik, nolnya di atas boleh gitu, asal gitu terus gitu. Jadi nggak ada yang overlap. Jadi konsisten pengkodaannya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya kalian bisa lihat ya yang probabilitasnya sering itu kan akan kecil ya, pendek juga gitu akhirnya. Si A1 itu kan dia gede tuh probabilitasnya. Jadi dia karena kedorong jadi gitu kan selalu paling di atas yang bagus kan selalu di atas. Di atas itu pasti dapat 1 gitu ya. Jadi dia akan dapat simbol yang pendek gitu. Begitu. Oke. Dah. Sampai sini clear ya. Ini soalnya Huffman ada macam-macam nih nanti. Nanti yang extended tuh nggak akan saya bahas sekarang, tapi nggak saya detailin. Saya detailinnya minggu depan supaya kalian paham dulu gitu. Apa namanya? Biasa dulu sama yang ini gitu ya. Udah, sampai sini oke. Ini diagram panah cara 1. Kan? Ada cara 2. Tapi kalau saya agak bingung sih yang cara 2.
Tapi sebenarnya prinsipnya sama sih, cuman apa namanya, ini kan aja beda. Apanya, representasinya aja yang beda. Ini sama ya, kita urutin kan A1 sampai probabilitasnya besar ke kecil. Kemudian kalau dia sama, berarti indeksnya harus besar ke kecil. Lihat, sama kan kayak tadi? Oke, bentar ya. Saya sambil. Oke, bentar ya. Saya harus pesan dulu Grab. Sabar ya. Minum dulu, coba. Saya pesan dulu ke sabar ya. Oh, nggak ada. Oke, sambil nunggu. Ya, ada. Satu ya. Bentar. Kita ke ini dulu. Tunggu sebentar. Iya, apa nih? Kita share dulu. Oke. Udah, sampai sini udah. Nah, selalu kan kayak gini ya. Ini kayak pertandingan bola lah. Ini lawan ini gitu ya. Berarti kan ini berdua ya. Digabungkan jadi 0,2. Oke. Nah, setelah itu dia bakal lawan di atasnya dia kan. Karena dia 0,2. Tapi kalian selalu perhatiin indeks ya. Karena bisa aja dia nyelip di tengah-tengah begini gitu. Nah, ini kan indeksnya emang di bawahnya A3, di bawah A2 karena mereka probabilitasnya sama. Berarti si ini itu tandingnya lawan si A2 kan. Tanding jadi A345 kan. Mereka jadi 0,4 tambah 0,4 kan, 0,2 tambah 0,2 jadi 0,4 kan. Nah, sekarang dia jadi 0,4. Berarti dia tanding sekarang sama A3. Tapi A3-nya tuh 0,2. Berarti dia tuh jadi di atasnya kan. Jadi dia harus ada di atasnya A3 gitu. Jadi diadu berarti si A345 ini dapat skornya 1. Sedangkan si A3 0 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ya ini bisa nggak bacanya? Ini kan A3-nya 0, A1 2 2 3 4 5 1. Udah. Sekarang A2 3 4 5 kan jadinya 0,6. Dia kan lebih menang daripada 0,4. Berarti dia di atas kan? Berarti 0,6 ini dia dapat angka 1. Si A1 dapat angka 0. Gitu aja sebenarnya. Jadi cara 1 sama cara 2 itu hanya berbeda diagram sama notasinya aja. Tapi prinsipnya sama gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian ngegambarnya beda gitu juga nggak apa-apa. Asalkan kalian konsisten ngecek urutan probabilitas sama urutan indeks. Udah tuh tinggal diadu-adu aja. Pokoknya yang diadu tuh selalu dua terkecil. Nanti setelah dua terkecil digabung, bukan diadu ya sebenarnya digabung, dia jadinya di compare sama probability yang udah ada. Dia selipin di antara yang udah ada. Kalau misalnya sama, berarti dia harus dicek berdasarkan indeks gitu. Nah, kalau kalian lihat kan hasilnya sama kan ini, sama yang sebelumnya. Ya, sama ya. Jadi nanti kalian bacanya sama kayak tadi lagi gitu. Ya, jadi A1 berarti 0. A2 gimana bacanya? Yang ada duanya berarti kan? Ada duanya sama ini kan ada 2 gitu ya. Ya, ada A2-nya, tapi dia agak bingung ya. Ini kan ke sini ya. A2-nya tuh ini ya, 1. Terus ada A2 lagi. Ini kan, 1, 1 sama A2 yang ini 1. Terus A3. A3 ada di mana lagi? Ada di sini kan? 1.
sama A3 yang ini 1. Kayak ini A3 ini sama ini. Jadi sorry. 1 sama 3 ya. Oh, 3 tuh kalah ya, jadi 0 ya. Ya 1 sama 0 berarti. 1 ini sama 0 ini. Dan seterusnya gitu. Jadi kalian cek aja. Dia muncul-muncul di mana gitu ya. Misalnya A4 nih, cek A4 misalnya coklat. A4. Ada 4 di sini kan? Berarti A4 di sini ambil. Berarti 1. Ada lagi A4 di sini berapa lagi? 1 lagi kan? Ada 4 lagi di mana di sini? Berapa dia? Ini kan 1. A4 lagi. Dia 4 itu ini. Yang ini. Dapat 0 kan? Nih. 0. Terus A4 lagi. Dia berapa? 0 lagi. Jadi 1-1. Nah, pada saat kalian membacanya pun hati-hati. Kalau saya tuh cenderung riskan kalau yang cara 2. Soalnya suka bingung gitu. Karena pakai garis putus-putus gini. Tuh jadi bingung. Dia tuh sebenarnya apa sih? 1 apa 2 gitu ya. Ya kalian notasinya dibuat lebih jelas aja gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Tunggu sebentar. Ya, ini kan lebih jelas kan kalau yang ini. Tunggu. Alright, I'm back. Gitu ya. Jadi kayaknya sih gampangan yang cara pertama. Hah, siapa baru datang? Andika, Bu. Andika follow ya. Nanti kalau bingung tanya ya. Ya, Oke. Udah ya. Udah, kalian udah ngerti yang cara 1. Sekarang kita menggunakan cara biner. Nah, kalau biner berarti tuh dari bawah nih, dari anak ke atas. Tapi sama, kalau tadi kan kita atas bawah, kalau ini kanan kiri. Jadi ini tuh horizontal, yang tadi vertikal malah ya. Balik ya, gitu ya. Nah, berarti gimana mulainya? Mulainya dari bawah dulu. Tetap urutin dulu. Ini tuh sebenarnya harus diurutin dulu dari probabilitasnya gimana gitu. Berarti kan kayak tadi ya, urutannya berarti gimana sih tadi? A3 gitu ya. A2, A5, A4 gitu kan ya. 0,4, ini 0,2, ini 0,2, ini 0,1 gitu kan ya. Ini 0,1. Dah. Nah, berarti kan paling bawah apa? Si ini kan? Si berdua ini kan, dia harus di merger ya berdua ini. Nah, tapi si A1 harus sebelah kiri. Karena kalau, ingat, kalau pakai pohon biner apa? Ascending ya, besar kecil ke besar ya. Kalau pakai yang tadi pakai diagram panah descending. Nah, kalau ascending berarti kiri ke kanan, kiri kecil, besar kanan. Jadi ini A4 di sebelah kiri, A5 sebelah kanan. Selalu ingat, kalau ascending berarti kan besar ke kecil. Berarti yang atas 1, yang bawah 0. Kalau descending ya, kalau pakai diagram tanah. Kalau pakai pohon biner, ascending tapi kanan kiri. Berarti kiri 0, kanan 1. Gitu aja. Jadi kalian selalu konsisten aja. Kalau ascending, kalau descending, jangan ascending. Probabilitasnya ascending, indeksnya descending. Ya gitulah, kebalik. Wah, kacau. Sampai sini udah oke nggak? Nah, ini udah oke. Terus digabungkan berdua. Jadi 0,2. Tapi A4 tuh dapat indeks 0, dapat angka simbol 0 karena dia di kiri.
A5 dapat 1. Dah. Sekarang dia dilawanin sama siapa nih 0,2? Berarti kan lawannya ini kan yang sama. Nah, berarti lawan A2 apa A3? A2 dulu karena dia lebih bawah kan. Berarti dia harus lawan A2 kan. Nah, A45 sama A2 kecilan siapa? Kecilan 45 berarti dia sebelah kiri. Dia dapat dapat simbol 0 gitu ya. A2 dapat simbol 1. Sampai sini clear nggak? Udah kan? Mereka digabung dapat jadi 0,4 kan? Berarti sebelah kanan kan? Ya. Si A3 ya mau nggak mau sebelah kiri. Karena dia sebelah kiri, dia dapat angka 0. 0,4 dapat 1. Udah. Sekarang mereka digabung jadi 0,6 kan? Nah, 0,6 dia mencabang si A1 harus sebelah kiri karena kalah. Karena dia 0,4. Jadi 0,6 dapatnya 1. 0,4 dapatnya 0. Sampai sini oke? Dah, baca indeksnya gampang nggak? Bisa dong. Tinggal baca ya. Misalnya A1 gimana? Ya udah A1 udah jelas ini 0 kan? Dapat kan ini? Oke, A2 pakai kuning. A2 gimana? A2 di sini ada. Itu berarti 1 kan? Ada lagi di sini. Itu 1 lagi. Berarti kan ini sama ini. Ada lagi di mana ini? 1 lagi kan? Berarti 1, 1, 1. Berarti bisa. Terus A3 merah. A3 di mana muncul? A3 muncul di sini. Berarti 1. Muncul lagi di sini. Berarti 0. Berarti 1, 0. Ya kan? Bisa. A4. Biru. Mana A4? A4 ada di sini. Berarti berapa? 1. Ada lagi di mana? Di sini. Berarti 1 lagi. Ada lagi di sini. Berarti 0. Ada lagi di sini. Berarti 0. 1, 1, 0, 0. Terakhir, A5. A5 pakai apa? Hijau lagi. Hijau. A5. A5 ada di sini. Berarti 1. Ada lagi di sini. Berarti 1. Ada lagi di sini. Berarti 0. Ada lagi di sini. Berarti 1. 1, 1, 0, 1 gitu. Udah. Sampai sini bisa? Andika pusing nggak? Pusing lah. Tapi gampang nggak? Lumayan pusing. Mm-mm. Bu, mohon Tapi maaf ya kalau keluar-keluar soalnya wifi saya lagi bermasalah, Bu. ya sayangku, boleh nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Kalian kalau misalnya terputus-putus gitu, awas ya kalau nggak ditontonin rekamannya ya. Jadi kalian harus catch up sama materinya. Either nanya, atau kalau misalnya kalian males lah nanya mau sibuk, saya mau chat GPT atau nonton YouTube sok. Tapi yang saya ajarin itu di kelas itu sebenarnya apa ya? Acuan buat kalian ujian gitu. Jadi kan kita kan berbasis berbasis objektif. Objektifnya tuh itu. Kalau kalian mau pakai cara lain untuk mencapai objektif itu boleh. Makanya saya ngajar cuma 90 menit itu. Saya cuma memberikan nih ya, pokoknya inti-intinya ini. Kalau mau nanya hayu, kalau mau saya rangkumin nih saya rangkumin. Sisanya kalian boleh latihan soal, boleh apa, tapi harus ngerti. Nah, kalau kalian ada kendala-kendala kayak gitu, cari cara gitu. Misalnya nanya misalnya ke saya, atau ngerjain latihan, atau apa gitu ya. Jangan sampai nggak ngerti. Soalnya gini, kuliah ini, Kodkom tuh kalau menurut saya tuh nggak susah gitu. Maksudnya kita nggak pakai integral, matematiknya tuh cuma statistik. Tapi kayak gini aja gitu, tricky. Jadi kalian masih hafal aja gitu. Oh, gini algoritmanya. Jadi kalian ngafalin algoritma sama logik. Udah sisanya tuh statistik. Nggak ada yang heboh-heboh lah. Ya, nanti habis ujian mungkin ya. Tapi di awal nih nggak ada yang gimana lah gitu. Ya. Jadi sebelum semakin bumet, kalian harus paham. Dan kalau ngerti nanya. Udah. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita mau lihat nih. Kita kan kemarin udah bisa Xiang non Fano kan. Sama kita dihitung kan metrik-metriknya, performance-nya. Sekarang kita pakai Huffman, kita hitung performance-nya kan.
Nah, performance itu kan biasanya dicek dari average length, entropy, redundancy, efisiensi, variansi. Variansi belum sempat saya jelasin kan kemarin minggu lalu. Ya, sekarang saya jelasin minggu ini. Nah, sekarang lihat. Dari kode Huffman ini kan kita dapat ini kan kodenya kayak gini. Sekarang kita hitung yuk average length dan sebagainya gitu. Nanti kita bandingin sama Shannon-Fano. Masih ingat kan? Average length itu adalah jumlah perkalian probabilitas dengan panjang kodenya. Jadi kayak 0,4 dikali 1 kan panjang kodenya 1. Ini kan A1 ya. Terus A2-nya ini A1 kan. Oke, ini A1 ya. Terus 0,2,2 yang ini ya, ini A3 nih. Gitu. Nah, ini 0,2 kali 3 itu berarti A2. Ya kan, panjangnya 3. 0,14 itu 2 kali itu adalah A4 dan A5. Udah kan, ini rumus ini kalian udah harus di luar kepala. Entropi itu tinggal mengkalikan probabilitasnya dikali log 2 karena simbolnya biner dengan probabilitasnya dia gitu. Jadi tinggal minus dari penjumlahan semua probabilitas log 2 probabilitasnya. Jadi cuman gini aja ngitung kayak anak SD lah. Ini apa ya? Clerical lah dihitung. Oke. Dah. Bisa ya. Kalau hitungan-hitungan gini kan bisa ya kalian maksudnya. Ini A1 kan. Ini 2 kali 0,2 log 2 kali ini itu berarti yang ini tuh kan ini tuh A2 sama A3 kan. Yang ini tuh A4 sama A5 kan. Dah. Bisa ya ini ya. Ini berdua, ini berdua. Dah. Sekarang yang mau saya jelasin gini, konsep. Kalau kita belajar sesuatu ya, misalnya kayak teori ya, itu tuh paling nggak kita ngerti filosofinya. Jadi nanti kalian tuh ada guide. Jadi ngerti, oh logiknya gini, bukan cuma masuk rumus, tapi pas kalian hitung, jadi tahu, kok angkanya aneh ya. Jadi ini ada yang salah nih gue. Nggak mungkin. Sekarang saya jelasin dulu. Average length itu adalah rata-rata panjang kode untuk distribusi pesan tertentu. Dia 2,2 bit per simbol. Berarti untuk setiap simbol itu kira-kira panjangnya 2,2 bit deh. Kok ada pecahannya, Bu? Kan rata-rata. Average length. Oke, ya. Dah. Sekarang entropi. Entropi apa sih? Ingat nggak? Dia 212 bits per simbol. Nah, entropi itu muatan. Jadi muatan kepentingan dari informasi gitu. Muatan informasinya. Oke, sampai situ clear nggak? Nah, sekarang hubungannya apa? Ini. Kenapa ada redundansi? Redundansi itu adalah panjang rata-rata dikurangi entropi. Jadi 0,08 bits per simbol. Atau 3,68 lebih banyak dari entropi. Artinya apa? Nah, saya tuh mau jelasin ya. Saya coba jelasin sekarang gitu ya. Contohnya belum kelihatan tapi kira-kira begini. Jadi redundansi itu adalah overlapping atau pengulangan kode yang terjadi untuk menyampaikan pesan dengan entropi tertentu gitu. Jadi bagus gimana? Bagusan redundansinya besar, bagusan redundansinya kecil. Bagusan kecil kan? Nah, sebenarnya ini besar atau kecil? Berarti itu ada 0,08 bits yang berulang untuk bisa menyampaikan pesan ini melalui code words yang kayak gini gitu. Nah, kalau bisa nggak misalnya redundansinya 0? Boleh nggak? Nah, kalau redundansinya 0, itu berarti tidak ada overlap atau tidak ada pengulangan kode untuk simbol ini ya, untuk set simbol ini gitu. Artinya dia udah sangat kompres gitu. Jadi sudah sangat efisien gitu. Nah, tapi kalau misalnya redundansinya tinggi, itu berarti masih bisa di-optimize lagi. Nah, sebenarnya kalian ingat kan, ini kan namanya pengkodean dan kompresi. Kenapa kita kodekan? Supaya dia jadi kompres gitu. Jadi kita tuh mengecilkan data dengan merubah representasi dari simbolnya atau datanya gitu. Jadi kita kodifikasi supaya dia jadi lebih ringkas gitu. Sampai sini clear nggak? Antara tiga ini. Nah, jadi korelasinya
Redundansi itu adalah simbol rata-rata, jumlah simbol rata-rata dikurangi entropi. Artinya, dia mau melihat apakah kita sudah memakai panjang code word seminimum mungkin untuk mengakomodasi entropi yang ada. Kalau saya sederhanakan gini deh, katakan kalian length itu adalah jumlah besar kendaraan, entropi itu barang yang mau kalian bawa. Kita kan maunya misalnya gini, gile, gue maunya gitu misalnya. Kalau paketnya kecil ya nggak usah pakai truk, atuh pakai motor aja, sepeda gitu, ya kan, ngerti nggak? Ngapain gitu gede-gede pakai truk? Terus cuma yang dibawa cuma misalnya tumbler kecil sebiji itu kan, nggak gitu gitu. Nah entropi juga gitu. Jadi kalau entropinya cuma segitu, ngapain pakai bit panjang-panjang? Nah, something we can do. Jadi berarti kalau kayak gitu, kita harus mikirin lagi nih kode. Berarti harusnya bisa lebih ringkas lagi, begitu. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ini 3 pertama loh, masih ada dua ini lagi, dua metrik lagi. Udah ya, sampai sini udah tahu ya. Average length-nya 2,2 bit per simbol. Entropinya 2,12 bit per simbol. Sekarang ada yang namanya efisiensi. Efisiensi itu adalah entropi dibagi panjang message dikali 100%. Jadi kalau tadi kan redundansinya dikurangin kan ya. Kalau ini tuh efisiensinya. Jadi seberapa efisiensi dia gitu. Nah, itu kalau dibagi berarti si entropi ini rasio antara entropi dengan bitnya itu dikali 100% tuh 96%. Jadi dia itu efisiensinya 96%. Oh iya, benar. Gung, mute dulu. Agung. Oke. Kalau kita bandingin sama Sanon Vano, ini kan kita lihat ya. Mengkode. Taruh, saya ingat dulu. Udah di mute. Oke. Kan kalau lihat ya, ini sebenarnya nggak fair ya kalau dibandingin, soalnya simbolnya beda, jumlah simbolnya beda segala macam. Tapi nanti itu akan ada contohnya sama set simbolnya, tapi kalian analisisnya beda, pakai algoritma yang beda gitu ya. Ini nggak bisa dibandingin sih, ya udahlah nggak usah. Berarti, oke ya. Sekarang, hold on. Saya mau ini. Oke, udah sampai sini. Udah ya. Efisiensi udah tahu kan artinya? Nah, kenapa saya jelasin gitu? Biar kalian udah nggak usah mikir. Kenapa saya jelasin per notasi? Jadi kalau nanti kalian lupa pas ujian bikin PR, itu kalian tinggal ngebayangin probabilitas dikali panjang tambahin. Jadi nggak ngafalin bentuknya, tapi ngafalin logiknya gitu. Oke? Dah, sekarang variansi itu apa sih? Variansi itu apa? Nah, sekarang saya jelasin ya. Kalian tahu kan, ini kan sebenarnya all about statistik kan. Probabilitas itu kan banyaknya kemungkinan dia muncul kan. Kayak misalnya dari sekian kejadian tuh, misalnya dari 10 kejadian, 4 itu A muncul, A1 muncul, A2 muncul 2 kali, A3 muncul 2 kali gitu. Itu kan probabilitas ya. Nah, probabilitas dan statistik itu tuh sangat powerful karena mereka tuh punya rumus dan metrik untuk mengecek distribusi datanya gitu. Jadi kayak kalian tahu kan misalnya, ada data nih, ada distribusi Gaussian, kalian tahu kan kayak gini? Ya, misalnya distribusi Gaussian nih kayak gini. Apa sih Bu distribusi Gaussian? Biasanya distribusinya tuh begini, nilai gitu ya. Misalnya, oh nilai yang 50 gitu. Ini yang 80, 90 tuh di sini sedikit gitu. Yang banyak di sini tuh 70 misalnya gitu. Ini yang paling banyak tuh yang gini kan bentuknya kira-kira. Atau misalnya tinggi badan. Tinggi badan tuh yang 140 misalnya sedikit gitu ya. Yang tingginya 2 meter juga sedikit gitu. Yang banyak itu misalnya 150, 160 lah gitu. Kebayang nggak? Itu kan sebenarnya dari statistik kan, maksudnya ada distribusi datanya kan. Nah, sebenarnya nggak selalu imbang gini. Kadang-kadang dia tuh agak berat ke kiri atau bisa juga berat ke kanan gini ya, bisa gini gitu. Tapi pasti ada kayak metrik yang melihat paling nggak
apa aja? Kalian tahu nggak? Kalau di kalau di statistik, misalnya nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah, mediannya, yang mana yang paling sering muncul, terus rata-ratanya berapa? Itu tuh untuk menggambarkan, oh distribusi datanya tuh kayak gitu. Kak, kebayang nggak? Oke, dah ya. Nah, si varians ini itu adalah salah satu. Ini. Salah satu simbol, bukan simbol ya, rumus di dalam statistik untuk melihat sebenarnya variasi datanya tuh kayak apa sih gitu. Datanya tuh kayak gimana aja gitu, ngerti nggak? Itu tuh kayak kalian misalnya gini ya, di kelas nih ya, kalian berberapa orang sih nih sekarang? 12 nih, 12 orang. Terus kita lihat misalnya berat badan atau tinggi badan. Itu kan pasti ada variansinya. Misalnya kisarannya tuh antara paling pendek berapa, paling tinggi berapa. Udah gitu bisa dilihat misalnya oh yang tingginya 151 ada satu, yang tingginya 157 ada dua, yang satu gitu loh. Kebayang nggak? Itu tuh variansinya gitu. Jadi varian dari data yang muncul. Oke. Nah, sekarang apa sih hubungannya sama coding gitu? Nah, cara ngitungnya tuh lihat ya. Sekarang saya liatin dulu ngitungnya. Terus nanti logiknya kenapa gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, variansi itu adalah banyaknya jumlah kode yang diperlukan untuk mewakili simbol yang ada gitu ya. Code word-nya lah gitu ya. Ini kan kita hitung nih. A1 berarti kan 0,4. Ini kan dikaliin ya probabilitasnya. Dikaliin 1 itu adalah panjang code word-nya. Ini. Dikurang average length-nya. Jadi ini tuh average length-nya nih. Jadi length-nya dia dikurang average-nya, dikuadratin. Cuman gitu aja gitu. Jadi semua gitu aja. Jadi probabilitas tuh dikali dengan selisih panjang code dengan rata-rata length-nya gitu. Jadi dia mau melihat variansinya tuh kayak gimana gitu. Oke ya, dihitung per masing-masing. Jadi ya Dika, oke. Kasihan banget sih kalian koneksinya. Nanti tonton video ya kalau kendala ya. Kayak gitu ya dihitung ya, terus dijumlahin kan. Ini kan kalian bisa lihat berarti yang ini tuh A3, ini A1, oke. Ini A2, ini A5, ini A4 lah ya, atau kebalikannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ini apa gitu? Variansi ini apa gitu? Nanti ya kita lihat ya. Pokoknya variasinya 1,36. Tapi kan kalian tahu ya yang lain-lain ya. Average length maunya kecil. Entropi itu ya udah gitu. Tapi entropi itu nanti akan ada hubungannya jadi efisiensi sama apa namanya tadi efisiensi sama redundansi kan. Nah, variansi ini kenapa segitu? Oke, nanti kita lihat ya, saya jelasin. Sekarang lanjut dulu. Oke, sampai sini lanjut. Nanti PR ini ya, yang tadinya pakai Sanon Fano kan ya kalian udah bisa bikin pakai Huffman, tulisan tangan. Nah, sekarang gini, ada yang kalau tadi kan simple Huffman coding ya SHC. Sekarang tuh ada yang namanya minimum variance. Tadi kan kalian tahu kan variance-nya tadi udah dihitung kan 1,36 ya. Nah, sekarang tuh Huffman coding tuh dibikin minimum variance. Jadi dia pengen meminimumkan variance gitu. Kenapa? Karena dengan variansi panjang code words minimum, itu transmisi datanya tuh lebih optimal gitu. Nah, average length itu biasanya sama ya di minimum variance sama di standar ya. Tapi variansi itu bisa dioptimalin lagi gitu. Kenapa? Jadi kalau misalnya variansi panjang code words-nya nggak terlalu banyak, transmisi datanya pun lebih ringkas gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, caranya tuh sebenarnya mirip sama yang tadi ya. Cuman dia akan beda sedikit. Kita coba aja langsung ya. Oke ya, pakai soal yang sama, tapi kita sekarang pakai minimum variance Huffman. Kita lihat ya. Bu, ini bedanya apa, Bu? Bedanya sebenarnya kalian kalau mau lihat si kita ringkasnya, liatin deh.
variansnya lebih kecil kan. Maksudnya lebih kecil gimana? Variasi panjangnya tuh lebih sedikit. Kalau tadi kan ada panjangnya 0, ada yang panjangnya 4 kan. Kalau ini tuh panjangnya cuma 2 sama panjang 3 gitu. Variansinya tuh nggak banyak. Bukan variasi, tapi variansi ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dia lebih efisien karena lebih mudah gitu. Oke, sekarang kenapa bisa beda? Ini pakai minimum variance of one code ya. Berarti caranya gimana? Sama, diurutin kecil ke besar, lalu kalian tukerin posisinya untuk indeks. Oke, udah sampai sini. Sama, atas 1, bawah 0. Oke, bedanya apa? Bedanya sekarang nih, kalau tadi kan A45-nya di bawah A2. A2 karena kan dia kalah kan indeksnya. Tapi kalau sekarang dia di atasnya gitu. Jadi kalau pakai minimum variance, nomor kode yang baru itu harus di atas variance yang lama. Jadi kan ini kan variance lama nih, A3A2 dengan probabilitas yang sama ya. Berarti A45-nya tuh harus di atasnya gitu. Nih lihat. Simbol baru ditempatkan di atas simbol lama jika probabilitasnya sama. Atau kalau kita pakai trik di sebelah kiri. Beda sama yang ini. Nih beda karena kita akan diurutkan berdasarkan descending ascending. Simbol baru ditempatkan di bawah simbol lama. Oke. Jadi kalau simple human coding di bawah, kalau minimum variance di atas. Oke. Jadi ini ditaruh di atas nih, si A45. Jadi kalian udah lihat ya, oh dia ditaruh di atas. Karena emang aturannya gitu, di atas yang lama. Berarti sekarang kan yang diadu bukan A2 sama A45. Bukan diadu ya, digabung. Berarti A2 sama A3 kan yang digabung. Mereka digabung kan. Jadi A2 dapat 0, A3 dapat 1. Jadinya 0,4 kan. Nah, 0,4 ditaruh di paling atas. Soalnya ini lama kan. Probabilitasnya besar, sama. Tapi dia lama. Jadi yang lama harus di bawah. Dia harus di atas. Nah, berarti kan yang nanti digabung A1 sama A45 nih. Ya udah digabung jadi A45 0, A1 1. Udah jadi 0,6 kan? Ya udah 0,6 lebih besar dan dia emang lebih baru gitu. Ya udah dia di atasnya A23 kan berarti. Berarti A145 dapat 1, A23 dapat 0. Coba sekarang kita baca. Jadi itu aja ya, cuman peletakannya aja yang beda ya. Itu udah jadi minimum variance tuh. Misalnya A1 ya. A1 kan berarti yang ada A1 apa aja? Ini sama ini kan. Ya udah kan cuman 1 sama 1. Oke? Sekarang A2. A2 pakai coklat. A2 ada di sini sama ada di sini. Ya kan? A2 ini 0. A2 sorry. A2 itu ini sorry ini. Bukan ini. Oh iya ini. Enggak. A2 tuh ini kan. A23 bukan yang ini salah. Ini kan udah disebut di sana. A23 itu 0. A2 ini 0. Berarti 0, 0. Ya kan? Terus A3. A3 kuning. A3 ada di sini kan? Berarti 0. Ada lagi di sini. 1 berarti ya. Dah. Sekarang A4. A4 biru. Biru. Mana A4? A4 ada di sini 1 berarti kan yang ini. Ada lagi A4 di sini berarti 0. Ada lagi A4 di ini A45 udah kan. A4 di sini 0 lagi. Jadi 1 0 0. Oke? A5 hijau. A5 ada di sini. Berarti 1. Ada lagi A5 enggak? Ada lagi di sini. Berarti 0. Ada lagi A5 enggak? Ada lagi di sini. Berarti 1. 1 0 1. Dah. Jadi udah ya, dirangkumin ya sama saya. Bedanya
Simple human coding sama minimum variance human code adalah meletakkan hasil dari merger dua probabilitas yang terkecil. Oke? Awas kalau salah, itu akan jadi salah. Dah ya? Sip. Nah, ini pakai cara dua. Cara dua sama aja sih. Ya, prinsipnya gitu ya. Ini diurutin dulu. Tapi nanti kalian meletakkannya, ini kan berarti kan ini di atas karena indeksnya di atas kan, sama kan. Tapi pada saat kita gabung nih kan jadi A45. A45 tuh harus di atas gitu. Nah ini tuh agak bingung, harus di atasnya. Dia kan nanti digabung sama A5 kan ya. Sorry, A5. Oh, dia nanti digabungnya berarti ini sama dia jadi paling atas kan, A45 ini jadi di atasnya A3 ini kan, sehingga nanti dia bergabung sama A1 kan, jadi A145 jadi 0,6 kan, sementara ini kan di bawahnya mereka, jadi ini berdua digabung jadi 0,4, jadi angkanya 0 kan, udah terus jadi berarti tinggal A yang digabung sama A45 jadi A145 ditambah A123, jadinya gini, terus simboliknya jadi sama. Gitu. Lebih ringkas sih yang cara dua, cuman per stepnya tuh lebih gampang cara satu. Jadi kalian pick aja. Soalnya kalau di sini tuh agak bingung kan. Kalian saya lihat gini ya. Hah? Oh ini di sini sih gitu kan. Kok gitu? Kenapa? Padahal dia tuh sebenarnya di sini gitu. Maksudnya. Di atasnya A3 A2 karena A3 A2 kan simbol lama kan. Dia simbol baru kan A145. Begitu. Oke. Dah. Kita clear. Nah, sekarang kalau pakai pohon biner. Nah, kalau pohon biner, berarti kan kalau tadi kan dia ditaruh-taruh di atas ya. Berarti ini harus ditaruh di kanan gitu ya. Kalau nggak salah. Ya. Jadi sekarang kita lihat dulu. Urutannya berarti ascending ya. Berarti kan kecil ke besar. Jadi A45 sama A5 tetap digabungkan. Nah, sekarang dapat ini kan. Si A45 ini dia harus ada di sebelah kanan yang lama. Nih, yang tadi kan di atas ya, ini di kanan nih. Dia harus ada di kanan simbol lama jika probabilitasnya sama. Nah, si A45 itu samanya sama siapa sih di level ini? Sama A3 sama A2 kan? Ya dia harus di sebelah kanannya mereka gitu. Jadi dia karena di sebelah kanannya mereka, berarti dia adu sama si probabilitas yang next-nya kan, yaitu A1. Ya udah, mereka digabung jadi ini kan 0,6. Si A5 jadi dapat 0, A1 jadi dapat 1. Nah, sementara A2 A3 digabung jadi A23 0,4. Di sortnya kan harus besar kecil ada. Udah gitu ini juga harus di kanan kan karena dia baru hasil juga kan. Ini emang udah di kanan. Ya udah, berarti yang kiri dapat 0, yang kanan dapat 1. Udah ditulis sama lagi kayak gini. Gitu. Jadi sama aja caranya. Kita mau pakai pohon biner maupun pakai diagram panah. Yang mana aja, tapi kalian pohon harus bisa. Tapi intinya gitu ya, pohon itu ya cek aja gitu, kanan kiri aja. Sebenarnya nggak rumit juga. Cabangnya tuh nggak akan banyak gitu. Cuma 2, kan biner. Oke, clear? Nah, sekarang kita bandingin nih secara logik. Lah, terus kenapa kalau udah ngitungnya beda? Berarti harus ada performance yang berbeda dong. Ya udah, kita hitung nih. Kan jadi kodenya beda nih sekarang. Average length-nya kita cek nih. Dia di 2,2. Dia di 2,2 sama sebenarnya. Entropinya 2,12 sama. Redundansinya juga sama. Sama aja gitu, ini sama ini. Terus ngapain? Yang beda itu adalah efisiensinya sama juga. Efisiensinya sama. Yang beda adalah variansinya. Lihatlah, dengan minimum variance Huffman coding yang tadinya 1,36 jadi 0,36. Jadi kelihatan di sini kan, sebenarnya variansi itu yang kayak tadi saya bilang, misalnya apa ya? Misalnya variansi itu paling gampang apa ya? Misalnya warna deh. Misalnya warna tuh cuma ada biru RGB deh gitu, biru, hijau, merah.
Tapi kalau variansinya banyak, ada kuning kemerah-merahan, hijau ke biru-biruan, gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak misalnya, di sini mah berat badannya cuma ada 2 macam, 50 sama 55 gitu. Enggak, 50, 52 sama 53. Oh, itu nambah lagi variansinya gitu kan. Enggak, 55, 4,5, 3 sama gitu ya. Nah, ini juga gitu. Jadi si varians dari kodenya ini jangkauannya tuh ada berapa ya? Ini tuh lebih, lihat aja, ini cuma ada 2 sampai 3 kan panjangnya. Kalau yang tadi tuh ada 2 sampai 4 kan, lebih jauh kan variasinya. Jadi dari rentang itu tuh ada berapa varians yang mungkin terjadi, kebayang nggak? Kayak misalnya gini, oke, berat badan tuh variansinya cuma dari 40 sampai 45. Ya udah, dari 40 sampai 45 tuh ada berapa data yang mungkin di antara itu gitu. Akan lebih besar kan kalau misalnya dari berat badan 40 sampai 50. Nah, itu kan varians datanya di antara rentang itu kan lebih besar gitu. Kebayang nggak? Nah, kalau dia terlalu banyak varians, itu tuh berarti masih banyak yang bisa kita sederhanakan lagi gitu. Berarti kurang ringkas gitu karena kebanyakan jenis gitu. Kalau ini kan simbolnya lebih pendek gitu. Begitu, oke? Udah ya, sampai situ. Ini nanti PR ya, hitung. Nah, sekarang kita masuk ke yang satu lagi. Ini akan saya bahas kilas saja, karena nanti saya perdalam di minggu depan. Nah, jadi kalian mesti ingat gitu ya. Kalau di Huffman itu bukan melihat nilai bitnya, 0 atau 1-nya, tapi dia melihat panjang code word-nya. Tapi, terus kalian harus, kan ingat nggak tadi kode Huffman tuh nggak unik ya? Jadi kalau kesepakatannya berubah, dia codingnya pun akan beda gitu. Tapi kalau konsisten, ya udah gitu. Nggak apa-apa. Bisa beda tapi. Jadi kalau saya kalian sama teman kalian nyontek-nyontekan nih, terus dia beda ascending-descendingnya, ya salah lah gitu. Jadi kalian harus pack up sendiri, gue maunya gini. Jadi gitu ya. Dah. Nah sekarang, di yang tadi itu ada problem sebenarnya. Kan kayak sebelum-sebelumnya, kalian kalau lihat ya, ada misalnya kelihatannya, oh ini kayaknya nggak bakal overlap nih. Oh ini kelihatannya bagus deh kalau di nggak akan ada misalnya kan yang saya bilang misalnya, ini baca kodenya bakalan ketukar gitu ya. Itu tergantung datanya. Jadi ada misalnya yang kayaknya bagus aja tuh dia uniquely code decode gitu ya, uniquely decode. Padahal itu karena datanya bagus aja, pakai data lain belum tentu gitu. Nah, kayak contoh ini juga. Nah, ada problem di mana kalau kita pakai Huffman code tapi timpang. Ya misalnya simbolnya tuh cuma sedikit, misalnya cuma 3 simbol, 4 simbol gitu. Terus probabilitasnya tuh ada yang sangat besar, sementara yang lain kecil-kecil. Nah, itu tuh kode Huffman tuh akan bahaya gitu karena nanti dia akan cenderung memberikan bit yang panjang gitu untuk karena timpang itu gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi ada yang namanya extended Huffman code. Bedanya apa? Apa coba? Extended Huffman coding itu satu simbol itu bukan diwakili sama satu code word. Jadi satu code word tidak mewakili satu simbol, tapi mewakili sekelompok simbol. Jadi di extended Huffman code, satu code word itu tuh mewakili sekumpulan simbol. Lebih dari satu. Kok bisa gitu? Iya, soalnya kita mau average length-nya mendekati entropi. Ingat nggak yang saya bilang, kalau mereka berdua ini sama dengan dikurangin ya, terus jadi sama dengan 0, itu berarti dia udah fully compressed gitu. Itu kayak misalnya kalian, wah udah optimal banget nih, gue mau ngirim barang nih, pas gitu, masuk ke bagasi mobil gitu, atau pas masuk di bagasi motor. Enggak, misalnya, lu mau nganter kulkas 1, tapi pakai truk, masih kosong banyak kan gitu. Harus dipikirin lagi nih, ngompresnya gimana gitu. Atau gimana lah gitu kira-kira. Oke, sekarang gimana caranya? Lah, Bu, gimana caranya kalau kayak gitu? Iya, jadi nanti satu simbolnya tuh digabung. Misalnya gini, kita punya simbol ya, ada simbolnya berapa? Misalnya M. Terus misalnya kita mau pakai apa representasinya? Nah, berarti simbolnya akan ada M pangkat N. Kita harus cari code word untuk masing-masing. Maksudnya apa sih? Kita lihat begini ya. Maksudnya begini.
Nih, data yang sama ya. Oh enggak, datanya nih, ini contohnya bagus. Nah, ini contohnya bagus karena lihat, simbolnya cuma 3. Tapi si A ini 0,8 AI, yang lain tuh kecil-kecil. A2 sama A3 itu kecil banget. Dan kita dikasih tahu entropi source-nya 0,8. Coba kita buat kode Huffman-nya. Nah, terus kita lihat kayak gimana. Oke, kita buat kayak tadi aja ya. Kayak tadi ya. Tapi kan karena source-nya 3, jadi cepet. Gampang ini. Jadi kita urutin aja ya, 0,8, 0,18, 0,2. Ini berdua digabung. Ingat ya, indeks besar di atas ya. Descending kan ya. Ini pakai diagram panah. Ya. 0,18 ya 0,18 sama 0,12. Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 0. Terus diaduin sama ini yang atas. Karena setelah dijumlahkan dia masih 0,2 kan. Masih di bawah juga kan. Berarti si A1 ini dapat 1, si A2 ini dapat 0. Berarti simbolnya A kan 1. Simbol A2 mana? Ini kan 0 sama 0. A3 mana? 0 sama 1. Dah, ini simboliknya kan. Pakai Huffman. Average length-nya berapa? 1,2 bits per simbol. Redundansinya, liatin, 0,3 bit per simbol. Berarti 50%. Artinya apa? Kalau ada redundansi 50% dari entropi, artinya tuh ada pengulangan simbol yang sebenarnya nggak perlu gitu untuk mewakili distribusi suatu message ini tuh jadi ada pengulangan gitu. Berarti kan kalau dia mengulang untuk memenuhi entropi itu, berarti sebenarnya masih bisa direduce lagi, masih bisa dikompres lagi. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan extended Huffman coding. Jadi, kita kan banyak simbolnya, source-nya tadi berapa simbolnya? M-nya berapa? 3 kan? Terus representasinya 2 kan? Pakai biner ya. Berarti ada 9 simbol kan? Oke. Berarti kayak gimana? Berarti kita buat semua variasinya tuh. Nah, kayak gini. Nanti saya detailinnya minggu depan ya. Kalian lihat dulu nih biar nggak pusing. Tapi kalian berarti punya simbol kan? A1 sama A1, A1 sama A3. A3 sama A1, A3 sama A3, A1 sama A2, A2 sama A1, A2 sama A3, A3 sama A2, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini tuh nanti akan diurutkan nih. Kalian lihat dari atas ya. Ini dari besar ke kecil nih, probabilitasnya kita urutin gitu. Dah, nanti yang paling kecil kita gabungin, yang paling kecil dapat 0, yang kakaknya dapat 1. Terus 0,04 kan di atasnya 0,36. Naik ke sini, berarti dia jadi 1, si 0,036 jadi 0. Gitu ya. Nah, terus udah gitu berarti 0,036 ditambah jadi 0,026 kan. Ini kan di bawahnya 0,16. Berarti dia jadinya 0, ini 0,16, 1. Tapi digabung jadi 0,236. Berarti 0,236 ada di sini kan. Dia dapat jadi 1, 0,16 jadi 0. Digabung jadi 0,096. Berarti di atasnya 0,24 kan. Berarti dia jadi dapat angka 1, 0,324 dapat angka 0. Dan gitu seterusnya ya. Berarti kan di total jadi 0,72. 0,072 itu masih di bawahnya 0,1144, berarti dia 0, ini 1. Digabung jadi 0,216, berarti di atasnya ini. Berarti dia dapat 1, 0,1144 dapat 0. Terus totalnya 0,36 masih di bawah 0,64, dia dapat 0, 0,64 dapat 1. Berarti si A1 kan kodenya 1. Si A1A2 ya udah dicek nih A1A2 berapa? Ini kan dapat dari A1A2 itu ya nanti ya detailnya, tapi pokoknya gini ya hasilnya. Nanti kita detailin deh dapetnya gimana. Lihat variansinya. Weh. Tapi ini dia mewakilinya
untuk beberapa simbol gitu. Itu sama kayak misalnya kalian kadang-kadang kan kalau kita bikin pattern atau di kata-kata tertentu ada huruf yang sering bersamaan datangnya kan, kayak misalnya kalau bahasa Inggris T sama H, A sama M misalnya gitu ya. Kalau di kita mungkin apalah gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa ada simbol yang saling muncul bersamaan gitu. Kebayang ya, kira-kira gitu ya. Tapi extended itu prinsipnya gitu. Jadi dia mengextend sehingga ada beberapa simbol yang diwakili hanya dalam satu code word. Supaya apa? Supaya kalau misalnya probability-nya timpang, dia tuh nggak jadi boros gitu. Oke, sekarang kita lihat nih average length-nya. Tapi kalau kita rata-ratain ya, ini kan jadi banyak nih simbolnya 9. Jadi kalau kita rata-ratain tuh kecil tahu average length-nya 1,7. Nah, setiap simbol dalam extended itu bersesuaian dengan 2 simbol dari simbol aslinya. Sehingga average length-nya dari kode aslinya adalah, karena ini 2 simbol ya, berarti dibagi 2, berarti 0,8 bit per simbol. Karena kita kan simbolnya 2 ya, dibagi berdua. Berarti lebih kecil lagi tuh, 0,8 bit per simbol. Sehingga kalau average length extended HC-nya itu 0,86, entropinya 0,8, redundasinya cuman bisa kecil banget gitu dibandingkan dengan yang tadi 47% dari entropi. Oke, saya rangkum ya. Saya rangkum. Jadi apa maksudnya? Ini kalau kalian lihat, itu sebenarnya kan kelihatannya lebih rumit ya, Bu. Tapi ini jadi panjang-panjang banget, Iya, jadi lebih panjang. Tapi kan mereka mewakili kumpulan simbol loh, bukan cuma satu gitu. Nah, manfaat dari membuat code word dari variasi simbol yang ada itu adalah kita bisa menekan redundansi. Jadi kalau tadi ya misalnya kayak tadi kan timpang tuh misalnya, tapi ini nggak berlaku ya kalau misalnya simbolnya banyak, udah gitu distribusinya kira-kira mirip, itu kalau pakai simple human coding sama minimum variance itu masih oke lah. Tapi pada saat simbolnya sedikit kemudian timpang, gunakan extended. Nah, pada saat kenapa gitu? Karena kalau misalnya timpang, itu nanti representasinya si yang sering itu kan pendek. Nah, kalau pendek kan jadi sering-sering kepake tuh buat mewakili data-data yang lain gitu ya. Maksudnya ada overlap lah. Sehingga 47% dari entropi itu pengulangan gitu. Jadi dia melakukan pengulangan untuk bisa mencapai entropi yang termuat gitu ya. Nah, kalau pakai ini itu enggak gitu. Dengan kode ini extended dia cuma 5,5% dari entropi. Jadi dia sudah sangat efisien gitu. Jadi memang kalau secara kalau kalian secara tabel gue lebih ribet Bu kok gini gitu. Enggak sebenarnya. Jadi dia sebenarnya merangkum simbolnya dengan merangkum code words-nya dengan menggabungkan simbol. Supaya apa? Supaya representasinya lebih ringkas. Tidak ada yang berulang-ulang. Nah, kita kan sebenarnya kalau saya udah pernah bilang ya waktu itu, kalau kita kompresi data, biasanya yang berulang-ulang itu bakal dibuang gitu. Ya kan bener nggak? Kayak misalnya contoh deh, Zoom nih, saya kan share screen. Background saya kan begitu-begitu aja tuh, yang berubah kan paling muka ya, muka pun daerah-daerah mulut sama nggak banyak gitu yang berubah. Nah, yang jarang berubah ini kan sebenarnya bisa dibuang gitu, atau dibuat nggak usah diupdate aja gitu. Nah, sama ini gitu. Ini juga gitu. Jadi data-data yang sering berulang tuh nggak perlu, bisa kita remove aja gitu. Sehingga redundansinya nggak usah banyak-banyak. Ngapain sih maksudnya nyimpen data? Misalnya kalian nge-zoom nih. Itu kan ada per frame kan disimpan. Emang mau di save per frame semua banget gitu? Kan bisa aja kita nyimpan misalnya ya, ini orang ada background. Yang di save itu orang sama backgroundnya tuh di frame pertama aja gitu. Sisanya yang disimpan cuman gambar orangnya aja. Gambar backgroundnya pakai frame yang sebelumnya. Boleh gitu nggak? Boleh dong. Storage-nya lebih sedikit nggak? Lebih sedikit dong, ngapain gitu? Daripada se-full gini, diupdate semua, di storage semua.
Gitu, ngerti nggak prinsipnya gitu ya? Prinsipnya gitu. Nah, minggu depan saya akan jelasin lebih jelas lagi, saya ulang lagi extended, terus kita akan lanjut ke, ini nggak ada yang nanya nih, serius nih. Udah jelas banget ya, crystal clear. Nge-lag. Ini saya klik escape. Minggu depan tuh kita belajar ini. Nah, golom ini tuh nanti beda lagi nih. Gitu. Nanti kita lihat bedanya. Nanti apa ya? Approach-nya tuh beda lagi. Ada gabungan representasi lah dan lainnya. Jadi kalian mesti paham dulu si Huffman ini. Gitu. Tapi nanti saya jelasin lagi. Tapi prinsipnya begitulah. Nah, kalau misalnya kalian nggak paham terms-termsnya ini, tambah nggak ngerti nanti. Jadi kayak misalnya, get lost gitu. Kayak misalnya kalian ngebandingin mobil. Kalian kan tahu misalnya, oh mobil itu harus dibandingin misalnya bodinya, warnanya, akselerasinya, hemat enggaknya, bensinnya, awetnya, spare partnya gitu kan ya. Tapi kan kalau misalnya nggak tahu itunya, misalnya ada dua mobil terus dibandingin, terus apa yang apanya gitu. Nah ini tuh kita harus bisa ngelihat benang merahnya dari per algoritma, approach mereka gimana, optimal di mana, jenis datanya kayak apa. Begitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sambil absen ya. Kalau putus kan. Kalau misalnya mau tanya boleh ya. Saya gracias dulu. Gracias dulu. Oh ya, tadi tuh yang minta izin siapa aja ya? Catat dulu. Iya nih. Astaga. Ini sampai buluk kalau gila pepelingnya. Mungkin dia minta dielap kali. Ya Allah, ini siapa? Oh, lama kasihannya. Oke. Kita absen dulu ya. Tunggu. Saya perlu ininya soal Daryl Zainul. Siapa aja ini? Kita geser gini aja biar jelas ya. Mana gini lah. Ini sih. Ini gracias berarti kita ke Oke, kita berabsen dulu. Ah, oke. Temuan kelima. Masuknya. Oke. Zainul Arifin dispen. Agung mana Agung? Saya Bu. Agung ada. Oke, Otniel mana? Neil? Otniel nggak ada. Oke. Rizky Januar Hadi? Saya Bu, hadir. Oke, Rizky ada. Yoza? Hadir Bu. Yoza hadir. Andika tadi terlambat. Rahmanda mana? Hadir Bu. Rahmanda sama Febrio. Apa? Ya deh emang namanya Febrio. Sorry. Rihana mana Rihana? Hadir, Bu. Rihana ada. Oke, Rafli. Hadir Bu. Raf.
Rafli ada. Daryl dispen. Khalid dispen. Alfaiz mana? Ada Hadir. Bu, hadir. Alfaiz hadir. Rifki mana Rifki? Rifki ada. Oh, Fahriza mana Fahriza? Hadir Bu. Fahriza logistik ada. Ihsan. Hadir Bu, hadir. Ihsan ada. Syauki mana Syauki? Hadir Bu. Syauki ada. Berarti ada semua nih. Remi, Khalid dispen, Daryl dispen, Rafli. Yang nggak ada cuma Otnil. Oke, udah. Ini nggak ada pertanyaan. PR nanti saya upload ya di Google Colab. Ngerjain yang itu tulisan tangan seperti biasa. Oke, saya absen dulu. Submit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita udahan nih. Ibu tadi Rifki udah di absen belum, Bu? Hah, siapa? Rifki. Tadi nggak ada suaranya kata Rifki. Rifki. Bentar. Rifki mana sih? Ini udah Rifki Muhammad. Oh iya. aman-aman. Ya, Oke. makasih Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Semangat ya. Have a nice week. Thank you all for today. Bye-bye. Thank Makasih, you.